Dipicu penerikan paksa sebuah mobil, satu kelompok ormas terlibat keributan dengan kelompok penagih hutang atau debt collector di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Akibatnya, 3 orang anggota ormas mengalami luka akibat senjata tajam dan hantaman benda tumpul. Keributan antara kelompok ormas dengan kelompok penagih hutang atau debt collector ini terjadi di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam video amatir warga. Akibatnya, 2 orang anggota ormas mengalami luka akibat senjata tajam, sementara seorang lainnya mengalami luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saksi mata menyebut keributan terjadi saat salah seorang anggota ormas melintas menggunakan mobil di Jalan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil dihadang dan dipaksa berhenti oleh kelompok penagih hutang karena sudah menunggak angsuran selama 8 bulan. Tak terima mobilnya ditarik paksa, pemilik mobil yang juga anggota ormas menghubungi sejumlah rekannya untuk membantu menegosiasi. Namun hasilnya buntu hingga berujung bentrok. Itu tadi korban ada berapa orang, Pak? Korban kurang lebih 3. Tapi saya nggak tahu orang mana itu. Kayaknya orang KPM. Dari ormas semua, Bang, ya? Lukanya apa, Bang? Karena Luka tusukan nih. Tusukan. Di belakang. Setahu saya di belakang. Di sini dipukul sama bambu. Usai keributan, Polresta Tangerang langsung melakukan olah TKP dan berjaga untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Hingga kini 3 orang anggota ormas yang mengalami luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara mobil yang mau jadi pemicu keributan langsung diamankan ke Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pesta sabu. 3 orang diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu dan pil ekstasi yang sempat disembunyikan di dapur rumah. Satres Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek salah satu rumah warga di Kampung Fajar Bulan yang dijadikan tempat untuk berpesta sabu. Dari lokasi diamankan 3 orang bersama barang bukti berupa alat isap sabu. Saat penggeledahan ditemukan pil ekstasi yang sempat dibuang serta 1 paket sabu yang disembunyikan di dapur rumah. Penggerebekan ini pun jadi tontonan warga sekitar lantaran para pelaku mencoba melawan petugas. Lantaran rumah tersebut kerap dijadikan tempat untuk berpesta narkoba. Dari hasil penggerebekan kita mengamankan 3 orang pelaku yang diduga sedang melakukan pesta narkoba dan ditemukan ekstasi dan sabu. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Roy Emper Leoli, iNews melaporkan. Bocah 11 tahun di Cianjur, Jawa Barat nyaris menjadi korban penculikan. Korban dibawa pelaku dengan motornya hingga ditinggalkan dekat sebuah masjid. Pelaku babak belur dihakimi warga. Pria berinisial DP, 37 tahun, jadi bulan-bulanan warga setelah diketahui akan menculik salah seorang anak di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku diamankan petugas setelah korban MS 11 tahun ditemukan warga di sebuah masjid di Kecamatan Sukaluyu. Pelaku sempat dipertemukan dengan korban di kantor desa Ramasari, Kecamatan Bojong Picung, namun pelaku tak bisa menjawab pertanyaan petugas dan pura-pura mengalami gangguan jiwa. Petugas terpaksa mengevakuasi pelaku lantaran warga makin ramai dan emosi terhadap pelaku. Pelaku yang diamankan di Mapolsek Bojong Picung selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah dalam pemeriksaan. Pelaku diamankan oleh petugas masjid. Akhirnya pelaku itu dibawa ke desa. Diamankan oleh warga. Nah, karena warga mungkin merasa emosi, kemudian terprovokasi oleh beberapa orang yang menyebarkan berita ada penculikan, akhirnya ya namanya juga warga ya terpancing, akhirnya sedikit ada. Polisi berencana mendatangkan ahli jiwa untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Sementara kondisi korban usai dibawa pelaku berkeliling menggunakan motor masih mengalami trauma. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita penumpang bus jurusan Jakarta Jember tewas mendadak saat di perjalanan usai singgah di rest area Solo. Korban diketahui warga Cilincing, Jakarta Utara. Jenazah korban dievakuasi tim medis sesuai protokol pasien COVID-19. Tim medis memakai alat pelindung diri lengkap mengevakuasi seorang penumpang wanita yang ditemukan tewas dalam bus malam jurusan Jakarta Jember di eksit Tol Ngawi. Korban diketahui tewas oleh penumpang lain setelah bus singgah di rest area Solo. Wanita berusia 28 tahun ini merupakan warga Cilincing, Jakarta Utara. Bus yang mengangkut 11 penumpang langsung berhenti untuk melapor pada petugas di checkpoint eksit Tol Ngawi. Identitas ada, kemudian penanganannya sedang kita lakukan evakuasi sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi menurut mereka meninggalnya di sekitar kilometer 559. Pada saat perjalanan di tol gitu? Ya, karena tadi sudah merasakan sakit sejak di rest area waktu istirahat di Solo. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Dr. Suroto. Petugas pun melakukan sterilisasi pada penumpang lainnya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. 2 bocah laki-laki ditemukan tenggelam saat bermain di aliran Kali Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga kedua bocah ini tenggelam akibat tak bisa berenang. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi 2 orang bocah yang tenggelam saat bermain di aliran Kali Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis terekam video amatir warga. Sebelum ditemukan tenggelam, kedua bocah Raka Kurniawan dan Fajri Noviandi terlihat asik berenang bersama beberapa orang temannya. Namun saat kejadian, aliran kali tiba-tiba tinggi setelah sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan. Diduga kedua korban tidak terlalu mahir berenang hingga akhirnya tenggelam. Berenang itu cuma 4, yang kedua nggak bisa berenang karena dalamnya di kali ini agak tingginya hampir 1,5 meter. Berapa orang? Hah? Berapa orang? 2 orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Habis hujan itu ya Bang? Ya, benar. Kedua korban langsung dilarikan ke RSCM Jakarta oleh sejumlah petugas PPSU di sekitar lokasi. Keduanya masih berada di RSCM menunggu kedatangan keluarga dan orang tua korban. Dari Jakarta, Helmi Sangyambati, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian 2 tabung gas 3 kg terjadi di sebuah warung di Ciracas, Jakarta Timur. Wajah 2 pelakunya terekam jelas kamera CCTV. Dua pelaku pencuri tabung gas 3 kg di sebuah warung di Jalan Asem, Ciracas, Jakarta Timur terekam jelas kamera CCTV. Satu pelaku awalnya menunggu di sepeda motor saat temannya beraksi mencuri 2 tabung gas 3 kg seharga Rp240.000. Pencurian ini diketahui cucu pemilik warung yang tengah memasak di dapur. Berarti emang kedua orang itu bukan maksud untuk beli kali ya? Bukan, kayaknya enggak. Langsung ambil juga. Dari CCTV kan kelihatan wajahnya ya Bu ya. Itu warga sini bukan sih Bu? Kayaknya sih bukan. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke polisi beserta barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.